Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat para iblis tidak setuju jika para dewa mendapat giliran pertama meminum amrita. Dewi Laksmi berkata kebanggaan terbesar dari perilaku jahat iblis adalah kemarahannya, dan kemarahan bisa menghentikan siapapun untuk berpikir rasional. Aku tahu bagaimana pikiran Prabu Sri Vishnu bekerja. Dia akan menggunakan kemarahan iblis untuk mengalahkan mereka. Rahu berkata para dewa telah memprovokasi wanita ini untuk melawan kami. Dewa Agni berkata, bagaimana dengan kalian iblis? Kalian memanfaatkan kepolosan Dewi Mohini. Para iblis berkata, itu hak kami. Melihat iblis dan dewa yang saling bertengkar, Dewi Mohini menangis. Dan melihat itu, iblis dan dewa terdiam. Dewa Indra berkata, apakah semuanya baik-baik saja Dewi? Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Mohini berkata, saudaraku belum kembali dan sekarang kalian semua berkelahi dan membuatku semakin takut. Dewi Parwati berkata, saudara Wisnu telah memahami kami para wanita dengan sangat baik. Itu juga sangat cepat. Itu bisa menjadi masalah bagimu temanku. Sekarang mencoba menangis dan mendapat perhatian akan menjadi lebih sulit. Mohini berkata, kupikir aku akan membagikan amrita ini dengan bangga dan kalian semua akan menerimanya dengan damai. Pekerjaanmu akan selesai dan aku juga akan tenang. Tapi kalian mendengar itu? Dewa Indra berkata, kami salah Dewi, maafkan kami. Dewa Agni berkata, ya Dewi, kami berjanji bahwa kami tidak akan bertentangan dengan iblis tentang pembagian ini. Wajrang berkata, Dewi, apapun yang kamu katakan itu akan terjadi. Tolong jangan sakiti kami dengan bersedih. Mohini berpikir apa kebenaran dan apa yang tidak, apa yang dipikirkan para dewa dan bagaimana keserakahan iblis. Aku tahu semuanya. Tapi demi kedamaian dunia, perbuatan iblis di masa depan akan memutuskan apakah mereka mendapatkan amrita atau tidak. Mohini berkata, kalian telah menyakitiku. Aku sudah bilang jangan berkelahi, tapi tidak ada dari kalian yang mendengarkanku. Mintalah pengampunan sekarang. Pegang telinga kalian dan berjongkok, atau aku akan pergi. Mereka semua tidak, Dewi jangan pergi. Mereka kemudian melakukan seperti yang Mohini minta. Mohini melihat Wajrang dan Rahu hanya diam dan berkata, kalian juga harus melakukannya atau aku akan pergi. Wajrang berkata, kumohon tidak, kami akan melakukannya. Mereka kemudian melakukan hukuman itu. Garuda berkata, Prabu benar, selain alkohol hanya mata wanita yang bisa mengendalikan iblis dan dewa. Ia telah mencapai apa yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Dewi Laksmi berkata, itu luar biasa Prabu. Mohini berkata, cukup. Ayo main permainan. Kalian semua iblis berdiri dalam satu baris dan para dewa di baris lain. Aku akan mengajukan pertanyaan satu persatu. Siapapun yang memberikan jawaban yang benar terlebih dahulu akan mendapatkan amrita. Katakan padaku, apakah kalian menerima ini? Para dewa berkata, kami menerima ini Dewi. Mohini berkata, Asura, apakah kalian semua menerima? Asura berkata, ya kami menerima. Dewi Parwati berkata, rencana yang bagus. Sekarang iblis tidak akan bisa mengatakan bahwa pembagiannya tidak adil. Dewi Saraswati berkata, aku ingin tahu bagaimana pertanyaan Prabu Sri Vishnu nantinya. Garuda berkata, itu akan menjadi pertanyaan yang membawa kebahagiaan, karena pertanyaan-pertanyaan itu telah mengangkat nilai amrita. Pertama, para dewa akan mendapatkan amrita, dan kedua, kita akan mendapatkan pengetahuan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dewi Laksmi berpikir, Garuda, kamu selalu semangat untuk belajar. Dewi Mohini kemudian menari di depan iblis dan dewa dan membuat mereka terlena. Wajrang berkata, luar biasa. Luar biasa. Mohini berkata, siapa yang menjawab akan mendapatkan hadiah. Siapapun yang meminum amrita akan menjadi abadi. Tapi sebelum itu aku akan menanyakan pertanyaanku. Beritahu aku, apa yang lebih berat dari bumi? Garuda berkata, kebanggaan seorang ibu. Dewa Indra berkata, hanya satu benda yang lebih berat dari bumi, kebanggaan seorang ibu. Dewa Indra kemudian mendapatkan kesempatan pertama untuk meminum amrita dan menjadi abadi. Dewa Indra berpikir, terima kasih Prabu, semua ini menjadi mungkin karena kamu. Mohini melanjutkan pertanyaannya, langit adalah yang tertinggi, tapi katakan padaku, apa yang lebih tinggi daripada langit? Para iblis kebingungan dan Dewa Bayu berkata, yang lebih tinggi dari langit adalah seorang ayah. Dewa Bayu akhirnya mendapatkan amrita dan menjadi abadi. Mohini berkata, angin bergerak lebih cepat, tapi katakan padaku, apa yang lebih cepat dari angin? Para dewa berkata, yang lebih cepat dari angin adalah pikiran. Melihat itu, Wajrang dan Rahu menjadi kesal. Wajrang berkata, Asura, lakukan sesuatu.
Wajrang berpikir ini tidak mungkin. Dewa-dewa ini akan mendapatkan semua air suci. Kami Asura harus melakukan sesuatu. Mohini berkata semua orang di dunia tidak akan bisa menghitung bintang. Apa yang lebih banyak dari bintang? Para iblis semakin kebingungan dan Dewa Agni berkata, rasa khawatir. Satu persatu dewa mendapatkan Amrita dan itu membuat para iblis menjadi kesal. Mohini berkata, agama adalah hal terpenting dalam hidup, tapi katakan padaku, apa hal terpenting untuk agama? Para dewa berkata, disiplin. Mohini berkata, kemuliaan adalah hal yang paling penting bagi manusia, tapi apa yang penting untuk mendapatkan kemuliaan? Para dewa berkata, untuk mendapatkan kemuliaan kita perlu pengorbanan. Mohini berkata, setiap manusia berharap masuk surga, tapi apa yang penting bagi surga? Wajrang berkata, kekuatan. Para iblis berkata, ya, kekuatan. Mohini menggelengkan kepalanya dan para dewa berkata, kebenaran. Wajrang berkata, mustahil, ini tidak mungkin. Mohini berkata, semua orang menginginkan perdamaian, tapi apa yang diinginkan oleh perdamaian? Para dewa berkata, pemimpin. Melihat itu Rahu berpikir, semua dewa ini mendapatkan Amrita satu persatu. Tidak ada iblis yang mendapatkan Amrita. Dewa-dewa ini akan menghabiskan semua Amrita. Tidak, aku harus melakukan sesuatu dengan cepat. Rahu kemudian menyamar menjadi dewa dan berpikir, tidak ada yang bisa mengenaliku. Aku akan mendapatkan Amrita dalam wujud dewa. Garuda berpikir, semua dewa akan segera selesai. Hampir semuanya mendapatkan Amrita, tapi tidak ada iblis yang bisa mendapatkan Amrita. Bagaimana mereka akan menerima ini? Garuda terkejut karena dia tidak melihat Rahu. Garuda berkata, di mana Rahu? Ganesha berpikir, Rahu baru saja di sini, kenapa dia pergi meninggalkan pembagian Amrita? Rahu berpikir, saat para dewa memberikan jawaban yang benar, aku akan mengambil kesempatan untuk mendapatkan Amrita. Dewa Surya berpikir, kenapa aku merasa seperti sesuatu yang salah akan terjadi? Rahu akhirnya mendapat kesempatan untuk meminum Amrita. Dewa Surya tidak melihat Rahu dan berpikir, di manakah Rahu? Siapa dewa terakhir di barisan para dewa ini? Dia bukan dewa. Chandra Dewa, siapa dia? Dewa Surya berkata, hentikan Dewi Mohini. Dewa Chandra berkata, dia bukan dewa. Tapi Rahu dengan cepat meminum Amrita di tangannya dan mendapatkan keabadian. Rahu menunjukkan wujud aslinya sambil tertawa. Mereka semua terkejut melihat Rahu yang menyamar untuk mendapatkan Amrita. Para iblis tertawa karena Rahu mendapatkan Amrita, tapi Dewi Mohini terlihat marah mengetahui hal itu. Dewi Mohini menunjukkan wujud aslinya sebagai Sri Vishnu. Melihat wujud Sri Vishnu, mereka semua terkejut. Wajrang berkata, ini tidak adil, ini berarti Dewi Mohini adalah Vishnu. Sri Vishnu berkata, kamu telah melewati semua batas kejahatan Rahu. Sekarang kamu akan dihukum. Cakra Sudarsan kemudian terbang ke arah Rahu dan memenggal kepalanya. Melihat itu Raja Bali dan Diti terkejut, tapi Rahu tidak mati karena telah meminum Amrita. Garuda berkata, bahkan setelah kepalanya dipotong, tubuh dan kepalanya masih hidup. Bagaimana ini mungkin, Ibu? Dewi Laksmi berkata, itu karena dia meminum Amrita, Garuda. Sekarang dia tidak akan pernah bisa mati. Tapi senjata Tuhan telah memotongnya menjadi dua bagian, dan itulah mengapa sepanjang hidupnya tidak ada yang akan bisa menyatukannya kembali. Sekarang dia akan selalu hidup dalam dua bagian. Garuda mengingat kutukannya kepada Rahu bahwa jika kamu melakukan kesalahan kepada orang lain, maka kamu akan dipotong menjadi dua bagian selamanya, dan kemudian kedua bagianmu tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Ini adalah kutukanku. Garuda berkata, aku telah memperingatkannya, jika dia jujur ini tidak akan terjadi. Sesanaga berkata, aku takut akan murka Tuhan. Rahu berkata, salah, kamu telah melakukan kesalahan lagi Vishnu. Kamu telah memotong tubuhku dan membuktikan bahwa kamu tidak akan pernah bisa adil dengan kami para iblis. Sri Vishnu berkata, bohong, aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Aku melakukan apa yang iblis selalu lakukan. Jawab aku, bagaimana kalian mengalahkan para dewa dengan kekuatan fisik, dengan kemampuan tempur, atau dengan berbohong? Dengan meditasi Guru Sukracarya, dengan bantuan Sanjiwani Vidya, apakah itu hukum perang? Apakah itu perilaku ideal seorang pejuang? Kalian tidak bahagia bahkan setelah memiliki hak atas surga. Kalian mencoba yang terbaik untuk mengalahkan para dewa. Bahkan ketika Ibu Aditi sedang berdoa, kalian mencoba mengambil nyawanya.